Bagi-bagi ambiar geger. Selamat pagi Sobat Ambiar. Kenapa Kak diapain Kak? Kenapa tangannya kenapa tangannya? Nggak apa-apa. Atit. Apaan sih? Aduh, kenapa sih kamu marah-marah Selamat terus? pagi semuanya. Selamat pagi Sobat Ambiar. Hari Rabu ya, semangat selalu. Walaupun ada yang bilang katanya kinerja kerja seseorang itu hari Rabu biasanya selalu menurun. Oh Kata gitu, siapa? kenapa? Katanya begitu, midweek namanya. Ya, Midweek. pertengahan minggu. Ada yang bilang Oh, begitu. Cuman gitu. tenang, namanya hidup selalu penuh dengan rintangan. Kalau rantangan namanya catering. Midweek itu yang bisa suka ada di bakso kan? Midweek itu yang suka biasa ada di bakso, noodle with midweek gitu. Bagus. Eja lu emang terbaik. Memang Eja terbaik. Makanya dia jadi kreatif selalu bagus karena otaknya encer. Iya. Guys, kalau misalnya hidup ini penuh lika-liku, apa lagunya? Liku-liku. Oh, itu penyanyi dangdut Kak. Itu penyanyi dangdut. Liku-likur. Hidup Selamat penuh pagi Mas Liku. Selamat pagi Mas Liku-likur. liku-liku, ya kan? Iya. Liku-liku. Dulu tuh ada. Ini maksudnya apa ya? Kenapa? Ini antena. Bagus ya. Aten biar nyambung sama siapa? Biar nyambung sama hati kamu yang agak berantakan ya. Saya boleh lanjut? Boleh dong. Iya jangan gitu Gak dong. berantakan deh, hati kamu yang berantakan. Dia emosi. Soalnya zaman dulu inget gak ada ini grup komedian ya. Iya. Ini mereka dikenal dengan sitkom Lika-Liku Laki-Laki. Laki-laki. Nah, Oh, sekarang iya. mereka memang masih laki-laki. Emang Memang kemarin laki-laki. Emang dulu perempuan? Iya laki-laki. Laki. Tapi sekarang mereka lika-likunya bukan laki-laki. Apa? Lika-liku aki-aki. Padahal udah kakek-kakek. Kan sudah dewasa. Tapi biarpun udah aki-aki, mereka ini tetap lucu loh. Bener. Dan nanti baru salaman aja udah ketawa kita Nah, ngeliat. kalau Iya gitu, kan ini suhunya ya. gimana kalau kamu yang panggil sebagai fansnya aki-aki? Silakan. Maksudnya apa Rian? Panggil. Fans aki? Emang dia Kan kamu sukanya ngefans sama mereka. Iya, aku memang suka yang gadun-gadun, aku suka yang... Aku memang suka yang matang-matang, kenapa? So what Nggak gitu ada loh. salahnya, tidak ada salahnya. Ya, siapa lagi yang aku cintai dan aku kagumi, ya inilah 4 sekawan. Di pagi-pagi ya. Wih, Masya Allah, masih sehat-sehat alhamdulillah ya. Nah, 4 sekawan. Ini dia ada Mas Dery, Mas Eman, Mas Ginanjar. Iya. Dulu tuh ya, Alhamdulillah hits ya. banget ya Iya. program acara Lika-Liku Acara Laki-Laki iya, itu. iya, iya. Itu Siang tuh. sitkom atau sejenis sinetron? Ya sinetron komedi. Sinetron sitkom ya? Sitkom. Sitkom lah ya. Iya. Iya. Ini 4 sekawan. 4 sekawan. Satunya mana? Satunya kebetulan lagi ada panggilan syuting Oh, panggilan di akhirat. Tahu. Bapak, Tahu. tahu Rian Tahu dia. Gua yang kaget, tadi gua yang kaget. Iya, tapi yang penting Iya. begini. Benar. Walaupun bagaimanapun namanya tetap 4 4 sekawan. sekawan. Iya. Oh iya tuh. Kadang-kadang pas kawan, kadang-kadang pas kandang. Kalau ini kan dipanggil di akhirat, kita juga satunya. Buat 4 sekawan kami semua mengucapkan Terima kasih. Terima kasih. Tadi tuh nyambung ke situ. Iya, ini tadi tanya Kalian yang, tuh nggak- yang satu mana? Nah ini satu lagi mana? Mana? Ke akhirat. Wah, Kan satu ke Enggak lagi operasi. operasi. Sama juga dong, satu lagi mana? Satu lagi. Oke, kita bakal lihat dulu kabar terbaru dari 4 sekawan seperti apa ini. Silakan. Dari tahun 90-an loh ya. Iya, 90-an. Dalam 93 Ketika kemarin tuh Januari kan kehilangan ya, wah Ya. sosok yang begitu luar biasa sekali. 25 Januari kalau nggak salah ya. Betul, Sempat terlintas, nih ganti nama aja apa kita nih? Oh, enggak, malah kita mau ganti muka. Ganti Iya, nama. Iya, mama mungkin nggak bisa diganti. Nggak bisa, ya, Mas Dery. itu udah Jadi merek. Jadi Udah merek. trademark. Udah trademark. Jadi kadang-kadang Merek bukan merek.
walaupun waktu Mas Komar masih ada pun kalau kita tampil berdua tetap namanya 4 sekawan. Selalu dipresentnya 4 sekawan, walaupun yang muncul 1. Iya. Kadang-kadang kita dipanggil 4 sekamar biar ngirit. Panitianya ngirit. Sekamar berempat, yang penting pergi dipanggil. Iya. Jadi itu udah merek yang nggak mungkin kita ganti lah. Tapi gimana nih rasanya? Sekarang kehilangan 1 orang tuh pasti kehilangan jelas berasa Jelas, banget ya. sangat jelas. Timpang nggak berasanya tuh? Ya kalau timpang atau enggaknya ya tinggal tergantung dari kita yang bermain lah Iya. gitu. Secara grup memang kita merasa ada Satu kekurangan, kehilangan. Tapi secara honor kita berlebihan lah gitu. Tetap honornya untuk... Bagi 3. Oh, baru. Bagi 4 tetap lah. Ini kita mau kasih lihat ya. Ini tetap bercanda mereka bawaannya, tapi itulah 4 sekawan. Jarang tampil di layar kaca, 4 sekawan masih eksis tampil dari panggung ke panggung. Biasanya untuk saat ini nih acara apa nih, Bang? Acaranya ya kebanyakan kan sekarang yang paling banyak acara di Indonesia panggung-panggung, ada dulu kan ada kampanye, ada ulang tahun perusahaan, terus juga ada apa namanya kalau sekarang panggung-panggung panggung-panggung terus ke perayaan apa Maulid atau sekarang kan suka pakai pelawak. Kemarin yang kita dengar katanya lagi sibuk di sunat masal sama sunat gaji ya? Masa sih ada sunat gaji, emang ada ya? Ada, karena Sunat gaji itu gimana? Eman punya ini juga usaha. Apa? Ngumpulin sisa sunat. Sunat gaji, maksudnya potongan gaji. Masa dibikin Bisa keripik? sunat, saya masak, saya kasih deri. Potongan gaji maksudnya. Potongan gaji. Tapi sekarang cara ngumpul waktunya tuh gimana? Kan pasti masing-masing punya kesibukan. Ngumpulnya tuh gimana kalau misalnya lagi nggak ada waktu buat manggung? Apakah memang ngumpul cuma manggung aja atau kalau lagi Pas nggak ada? ketemunya manggung aja. Bener. Atau Kita di ini luar udah dari manggung? kayak bukan teman lagi, udah jadi kayak saudara, keluarga. Sehingga pertemuan itu bukan selalu karena ada kerjaan. Bener Kak Mas Kayak Dery? kita ya, Des ya. Itu makan kita. apalagi tiap-tiap akhir bulan di rumah saya sering datang berdua. Minta jatah beras. Jadi kalau ketemuan itu bukan pas lagi off air aja? Dari dulu juga seperti itu. Oh dari dulu seperti itu. Jadi membuat grup kan orang kalau bikin grup semata-mata buat dapatnya uang, honor. Tapi kita membentuk grup karena saudara aja bertemanan. Mau ada honor, nggak ada honor kita tetap kumpul. Itulah yang membuat sahabat-sahabat kami Perlan 86 tetap terbentuk. Karena bukan karena uang mereka, kerja yang penting ngumpul dibayar, nggak dibayar nggak masalah. Cinta musik. Kayaknya kalau buat Perlan sih kayaknya nggak berlaku deh. Iya. Ogah kali mereka. Nggak dibayar nggak apa-apa. Asal? Cuman begitu pulang minta, itu aja. Betul ya. Perbedaan manggung dulu dan sekarang seperti Iya. apa? Selain memang tidak ada satu personil yang memang sudah berpulang, tapi perbedaannya tuh apa sih? Candaan bertambah umur, ya kan? Iya, Terus beda sekarang kan. Candaan eranya anak muda sama... bener. Ya itu yang harus Sesuaikan ya. diikutin sama pelawak-pelawak supaya tetap eksis. Ya, harus ikutin update. Jadi kita harus ikutin juga apa lawakan-lawakan zaman sekarang. Iya, Gitu. benar. Cuman dikombin kan lawakan humor itu sama aja semua. Nggak ada humor zaman dulu zaman sekarang. Sama. Humornya lucunya kayak dulu juga, cuman modifikasi. Tadi bilang update, emang Cing update emang ikutan di... Ada, memang. Najar gua taruh toples ya. Beda dong kan. Oke kita juga masih lihat ini ada sejarah di antara mereka, salah satunya dari Mas Eman yang kita mau lihat ya. Sebelum masuk grup pas kawan, Mas Eman dulu saya ngelawak bareng Parto. Aku taruh toples. Mukanya kayak lokomotif. Dulu sama Mas Parto. Ya, dulu kita membuat dari tahun 87 bikin grup lawak namanya Tolbing Group. Apa namanya? Big Group. Tolbing. Tolol bingung goblok. Iya, Dulu sama namanya. Belum zaman dulu namanya begitu ya. Zaman dulu begitu. belum ada dulu yang namanya Setelah itu apa? kan Tolbing setelah Tahun itu kan. berapa itu Om? Tahun berapa? Mas Group Tahun dong, Mas. 87-an. 87. Dia Oke. Tolbing ya, kita belum, kita masih jadi peragawan dulu. Wih, kelihatan. Saya masih di Model, pakaian apa? Belum Nam? Ginanjar, desainer pakaian monyet. Kebetulan yang pakai keluarganya Eman semua. Terus akhirnya barengan sama Mas Parto tuh siapa aja? Saya, Eman, Juki, Parto, sama dulu teman dari STM namanya Julkipli. Banyak ya? Ya. Kemudian 4 sekawan tuh yang awal bikin tuh siapa? Mas Komar.
So, makanya kita berdua kan dulu Gideon Group sama Isi acara. Oh iya, Gideon sama Group. Sion sama almarhum Jimmy. Inisiatornya almarhum. Almarhum. Waktu lu melawak di Radio Suara Kejayaan, juara 1 Gideon, juara 2 grupnya Eman nih sama Parto. Domas Group. Akhirnya 3 klik dari Jogja. Kebetulan kita bernaung di bawah Radio Suara Kejayaan. terus semua pada berkhianat dari grupnya. Begitulah kira-kira. Gitu. Iya, mau nggak Terus mau kenapa- kita. Terus bisa jadi bikin grup gini kan yang tadinya punya grup masing-masing gimana itu jadinya? Ya kan Witing Trisno jalanan Sekokolino. Artinya Witing Tresno jalan. Ya si Witing itu tadi. Karena sering ketemu, Sering ketemu. akhirnya kebiasaan Kayak cinta. Kak Dewi Amarian ya. Enggak. Jadi kita juga waiting, waiting apa waiting? Waiting Trisno. Witing nih Witing. Trisno. Piting. Witing. Piting mah enak pakai saus. Kepiting. Kepenteng. Kepenteng. Ini kayak kita lagi piting nih, lagi piting bareng-bareng. Witing. Syuting. Oh iya. Ngomel sendiri ya. Kalau syuting mah yang di Malaysia tuh ada syuting tempat wisata bagus Genting, banget. genting. Genting. Genting tuh orang yang lagi Bunting. Bunting mah buat begini. Maaf ya, bintang tamu segmen 2 udah gak sabar mau masuk soalnya. Kita sebentar. Ginanjar Empat Sekawan kenang masa-masa lucu zaman dulu. Mas Ginanjar paling inget dari dulu sampai dengan sekarang momen lucu yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Ya ini berkaitan dengan semua teman-teman. Kisah pada waktu itu saya Gak usah ditinggal. nangis, tenang aja. Ceritanya santai Pernah aja. lagi ngelawak di mantan. Saya Guys, lagu sedih guys, lagu sedih. Udah, tenang. Biasa aja ceritanya. Iya. Gin, tenang. Ceritanya aja. Ceritanya Lagu biasa. sedih pernikahan dini. Ya. Lagu anak-anak dong. Enggak, Tahu lagu aja. berondong tua. Orang tua. Gimana? sedihnya bukan apa-apa, lu ngindek tanggung jawab. Terus Mas Ginanjar. Lagi Empat Sekawan, tahu-tahu saya ditinggal sama teman-teman. Ditinggal kenapa? Ditanggal. Ini dia gara-gara Kenapa Mas Dery ninggalin? Bukannya ninggalin, dianya sendiri kan orangnya seperti ini gini aja nih. Jadi kita manggung bareng-bareng dari Medan. Pulang ke Jakarta. Jadi Ya. dia pakai 2 kamar tuh kan. Kamar saya sama Ginanjar, Eman sama Mas Komar. Komar. Kita bareng. Mobil panitia juga 2. Iya. Naik semua. Begitu sampai Bandara. bandara. Iya. Saya nyangka Ginanjar di mobil depan. Mobil depan sangka di Ginanjar di belakang. Ternyata nggak ada dia. Maksudnya pesawat harus berangkat. Kita ini take off sampai Jakarta, panitia telepon. Ini masih di hotel. Ngapain? Mas Ginanjar ngapain? Ya saya pikir teman-teman ada di kamarnya Mas Komar. Ternyata di Jakarta. Sebenarnya dulu kan Mas Ginanjar juga sempat menjabat menteri kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai Iya sekarang kan, juga di eranya. masih jadi staf Departemen Perhubungan. Oh iya. menghubungkan apa? Hubungan gelap. Oke, kita mengajakin mereka untuk melihat memori demi memori, tahun demi tahun dalam Ambiar. Bring Bring back back memories. Let's go, kita berpindah tempat ya. Empat Sekawan, pasti memorinya banyak sekali. 90 era kejayaan mereka. Tapi pasti akan ingat dengan memori Iya. yang silakan boleh dipilih mau warna apa? Yang mana? Mau yang merah, kuning, ungu, ungu, Nah, yang grey, hijau. Hijau. pink. Masih ingat. Wih. Ini ketika masih jadi petani kalau nggak salah. Ya. Saya petani, Eman peternak itik. Masih ingat gak dulu honor tuh pernah dibagi rata berapa? Yang paling sedikit banget dari awal mulanya. Ya tinggal tergantung besarnya Berapa ya? honor. Iya, berapa? Pernah paling kecil? Kadang-kadang 8M bagi 4. Weh, 2M lumayan. Kalau UMM-an hidup lu nggak gembel kayak sekarang. Dulu. Kadang marah. Gembel Iya itu- kan dulu lagi. Dulu. Gembel itu maksudnya gemar belajar. Belajar dari Jadi gembel. berapa pernah paling sedikit dia Dulu diterima? ada berapa ya? Kalau udah Empat Sekawan tuh udah lumayan 8 jutaan ya sekarang. Ya. 8 juta di era itu ya? Di era Jadi itu. era itu kalau salah Ya. Nah ini maksudnya supaya Trans TV juga tahu diri lah gitu. Boleh kita buka yang berikutnya ya? Itu tahun 90 ya. Yang mana lagi Om? Warna apa? Atas dulu nih. Yang abu, Mas Eman. Wih, Waduh. Oh ini waktu tangkap nih. Yang dikawinin. Iya, Ya Allah. Tahun berapa ini, Mas Ginanjar? Ini mah Ginanjar. tahun
2014 nih. Istri keberapa Om? Yang pertama, Benar, yang Agnes pertama. Monica kan nggak jadi. Nah ini istri pertama ditarik leasing. Tarik leasing. Nunggak 3 bulan. Iya. Mirip banget itu ya Mbak. Ya, Siapa? oke lagi ya. Oke, ini kenal dari mana? Kenal di mana? Dari Waktu online. lagi ngawak di Kalimantan. Kalau di Orang Kalimantan. Kalimantan Mas. Iya. Jadi fansnya ya Om ya. Iya, terus Ah, kemudian bilang aja kenal di micet. jadi Maksudnya me chat you. Ya betul. Me and I chat-chatan. Itu Astagfirullahaladzim, ya masuknya. Allah. Ya, silakan buka lagi. Silakan. Kadang-kadang orang nampak airnya suka kan salah. apa airnya Yang mana lagi? bisa kemudian 5 tahun Ya kemudian sabar Om, sabar Om. Sabar, Ya, ya, sabar. ya, ya. Oh my God. Makanya kalau nikah bini diapa-apain diliatin doang. Oh mau yang mana Om? Ungu ini? nih Oh ini. Iya, Nek. Oh ini. Wey. Masih ingat momen apa ini? ini tahun 91 ini Ini sebentar, ini Joshua Suherman nih. Iya. Itu bagus banget tahun kapan ya masih Itu lama tahun banget. 90-an. 90-an itu. Iya, iya. 90-an. Ya, waktu Oh, bikin berapa cover tahun? buat kaset. Iya. Dulu tuh Lika-Liku Laki-Laki tuh sitkomnya bertahan berapa tahun sih? sampai ya, Bertahan 5 4 tahun tahunan lebih. Oh, 5 4 tahun lebih ya, Lika-Liku Laki-Laki. Oke. Kalau di antara 4 sekawan yang paling susah banget untuk diatur tuh siapa? Siapa? Kayaknya ada 2 orang nih. Nah, Sudah diatur. Kalau kita siapa yang susah diatur guys? Lu. tapi walaupun sudah diatur makan soto Banjar campur sate kikil. cakep. Makannya di Pantai Cerita. Cakep. Biar Ginanjar orangnya kecil tapi idola para wanita. Ke Manila beli gula. Cakep. Yang idolain lo orang gila. Tergila-gila. Ada Om, banyak Om. Lihat Ada Om. idolain dia mulu. Tergila-gila. Tergila-gila. Gila-gila. Oke, Mbak Tonabia, kita kali ini juga melihat update-nya dari Mas Dery. Katanya anaknya jadi atlet ya? Wow. Ya, kita mau lihat tuh atlet apa. Ini dia. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Itu gimana awal mulanya sampai dia tertarik dengan bulu tangkis? Awalnya karena kita suka nangkis-nangkisin bulu jadi tertarik. Enggak, awalnya sih cuma ikut-ikutan. Tiba-tiba begitu main di GOR ada orang bilang, "Nih Pak, anaknya berbakat, daftarin ikut aja di klub gitu." Ikut Akhirnya PB? Iya, Oh. di klub bukan di klub yang di kota. Beda dong. Iya. Masa anak kecil taruh di kota, bapaknya iya. Jadi Di kota main bulu tangkis. main bulu juga. tangkis. Banyak gor di kota. Ternyata di situ dia serius. Sehingga sekarang dia ada di Pusdiklat Taki Arena Bandung. Jadi udah di asrama nggak pulang-pulang. Oke, prestasi tertingginya Mas Dery, anak siapa namanya? Iya kemarin namanya Gustaf. Kemarin dia ikut di Yonex Sunrise Junior International Grand Prix. Kapan-kapan diajak ke sini dong Gustaf main sama Iya. teman-temannya. Iya mau dibawa ke sini tapi kan di asrama nggak bisa. Oh sekarang tinggalnya di Iya, asrama. udah nggak berapa, udah hampir setahun dia. Berarti nggak ketemu pulang. setahun? Ya ketemunya pas di GOR atau di dalam pertandingan. Gimana rasanya nggak ketemu setahun, cuma ketemu pas lagi di gor cuma bisa ngeliat dari jauh, Iya, memberikan doa dan dari semangat jauh ya? terus ngobrol sebentar ya ntar dia udah. Memang saya bilang, Dek nggak apa-apa Dek, kamu kehilangan masa kanak-kanakmu tapi kamu nggak kehilangan masa depanmu. Wih, Hebat sekali. Hebat. Karena kan zaman anak-anak segitu umur 14 tahun dulu harus main game, harus Iya, main. benar. Tapi dia harus berlatih. Sementara apa-apa. orang lagi liburan, dia ikut turnamen. Gak apa-apa, nggak apa-apa, bagus. Ya, sayang. ini juga kita mau kasih lihat. Masih Kemarin sempat tanding mewakili Indonesia ya untuk melawan Malaysia. Ya, Coba kita memang lihat dulu di ya. Sunrise itu ada Malaysia, Thailand, Jepang, semua internasional. Coba kita intip seperti apa Alhamdulillah penampilan juga. Gustaf melawan Malaysia. Mas Dery, waktu lawan Malaysia menang. Menang. Wih luar Iya, biasa. karena yang main bukan Ipin Upin. Tapi alhamdulillah Bang Eman juga mau ke Malaysia minggu depan. Mau ngapain? Menjalankan hukuman cambuk nih. Mas Dery kan kalau menang mah hal yang biasa ya. Iya. Tapi kalau lagi dia kalah gimana cara menyemangatinya? Masih muda kan, kadang emosionalnya juga Iya, harus bisa betul. diatur. Ya, saya bilang sama dia bahwa main itu, menang itu bonus. Iya, menang Kalah kalah itu itu. udah pasti. Tapi bermain bagus itu harus. Luar biasa. Hebat nih Mas. Bermain bagus itu harus. Ya karena hari ini juga bertepatan dia ulang tahun. Oh, Gustaf, happy birthday. Ya, Sukses Gustaf, panjang kalau umur ngucapin ya, nggak selamat semangat. ulang tahun untuk anakku tersayang Gustaf. Oh, kangen nih pas Semoga cita-cita kamu tercapai. Iya. Kamu bisa menjadi bukan hanya atlet nasional tapi atlet dunia. Amin, amin,
amin. Amin ya. Dan dalam waktu kurang lebih 3 minggu lagi juga ada yang berulang tahun. Ulang tahun yang kedua bulan anaknya Mas Ginanjar. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, Lagi Ginanjar. anak kedua kami yang bernama Muhammad Zefa, betul ya? Iya, betul. Bintara di hari Rabu jam 23.45 tanggal 16/27/2025. Mas, Iya, maaf takut salah, tapi saya izin bertanya. buka apa enggak? Ini di foto yang tadi sama? Beda. Beda. Oh, beda ya. Beda. Beda dealer. Beda. Berarti ini anak kedua. Anak kedua. Alhamdulillah. Anak pertama saya lahir duluan. Iya. Mau nanya, Mas Ginanjar usia Ya berapa? anak yang pertama tuh tadi berapa? Anak pertama tuh Anak sampai dari pertama umur 1 namanya? tahun sampai 4 tahun nggak nangis. Iya. Begitu 4 tahun nangis. Kenapa? Setelah tahu bapaknya dia. Gua pikir serius ya. Mas Ginanjar, kecewa, jahat banget lu kecewa lu. Mas Ginanjar, maaf, usia berapa sekarang? 60. Usia 60. Kenapa? Kenapa Mas? Kok ketawa? Tapi gini, umur usia 60, Iya. kemarin istri baru melahirkan. Iya. Sempat kepikiran, aduh gimana nih ntar dia, Masya Allah. semoga bisa berumur panjang menemani dia Amin, ya tumbuh Rabbal kembang. Tapi kan Alamin. pasti sempat kepikiran ya. Memang, udah ditakdirkan sama Allah kan lahirnya di tahun ini. Bener. Begitu juga anak yang pertama. Begitu saya lahir, udah ditentukan sama Allah punya istri berapa. Tuh. Ya anaknya waktu lari pagi manggil dia Wak. Wah itu bapak lu. Jadi masa sih serius? Enggak memanggilnya opa. Tuh Rian. Bapak, tetap bapak, papa. Papa. Malah Dedi manggil. Oh, Dedi. Iya kan? Dedi ya masih manggilnya muda. Dedi. Iya, oh. Kenapa King? Kenapa? Tuh lihat Mas Rian aja, Mas Ginanjar aja umur 60 aja. Masih fight, masih semangat Rian. Iya, masa Kamu baru berapa? Kamu baru 30? Itu alasan Baru saya 45. memberikan pertanyaan seperti itu kepada Iya, Mas iya. Ginanjar. Supaya nanti kalau saya ditanya orang, saya niru jawabannya. Apa Begitu. jawabannya? Ya sudah ditakdirkan Tuhan. Benar. Nah, begitu. Jadi dia Allah yang Ya. Tapi kalau dari Mas Ginanjar sendiri yang ngelihat sekarang tumbuh kembang anak ya usia baru segini. Tapi ngelihat istri itu gimana ngelihat Mas Ginanjar? Istri umur berapa tadi? sekarang Beda berapa tahun sama Inonya, Cung? 32 tahun. 32 tahun. Usia berapa Mas Ginanjar istri? Istri. Lupa saya sekarang. Berarti 30 ya? Coba itu. Dia bukan karena tuh cewek suka sama dia, karena bapaknya tuh cewek punya utang. Oh, jadi menikah karena utang ya? Serius. Ya serius 30. Serius apa sih? Serius. Maksudnya utang janji. Iya, Utang utang janji, utang untuk mencintai. Kan? Iya. Mas Ginanjar, Janji untuk menjadikan- gimana caranya bisa merawat cinta dengan jarak usia 6 kali Betul. pemilu? Iya. Iya, saya harus turun, dia harus naik juga. Maksudnya? Jadi turun naik. Hah? Naik turun naik. Emosi. Saya Ada yang saya mengalah. mengimbangi menjadi Remaja, remaja, agak muda. dia juga agak naik dikit juga kan. Mas Ginanjar, Mengimbangi sebagai jadi supaya balancing and scoring. balancing and scoring. Betul. Kan istri lebih muda, istrinya lebih muda. Suka ada pemikiran gini nggak? Duh nanti kalau misalkan di secara normalnya perempuan kan kadang-kadang Iya. kalau lihat Yang berondong. lebih muda atau seumur misalkan ada perasaan takut nggak? Minder gitu ya. Sampai Ki? sekarang alhamdulillah saya masih percaya bahwa dia tidak akan melakukan itu. Hebat cowok. Iya dong. Karena kayak itu luar gitu. biasa loh, nggak semua laki. Membina sebuah rumah tangga itu ada punya prinsip. Apa tuh prinsipnya? Bersabar dan bersyukur. Ya alhamdulillah. Jadi Ginanjar bersyukur punya istri Cantik. cantik, istrinya sabar punya laki hancur. Malah Kenapa? pada waktu nikah kemarin para undangan mengucapkan selamat kepada Ginanjar. Kenapa? Pada istri. Tapi kepada istri turut berduka cita. Tidak masalah, kita tak dibagi-bagi ya. Bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama.
kenapa aku suka melihat kalian berdua kalau lagi bercanda di situ? Kenapa? Karena bukan cuma aku yang suka, tapi Sobat Ambiar pun suka. Kenapa? Suka kalau saya dijailin gitu. Bukan, seneng kalian tuh lucu, unyu gitu kalau bercandanya tuh. Tolong dong, yang bener aja. Jadi kayak orang suka tapi pada gengsi dua-duanya Kamu kayak juga gitu. Mas. Kita tuh kalau ibarat tuh kalau kita ya, kita tuh kayak Tom and Jerry ya. Kalau mereka lihat ya tuh, apalagi tukang kendang, itu Kayak apa? Kayak Tomcat. Cakep dong, pada bengep mukanya pada bengep. Ayo dong, aku pengen. Kalian lihat berdua tuh kayak bintang tamu yang sekarang ibaratnya. Masa? Siapa yang sekarang siapa? Itu, gitu maksudnya. Jadi Kak Dewi Amarian tuh. Oh ke situ maksudnya, King. Iya dari tadi. Kami berdua lagi kurang zat besi kami berdua ya. Kurang zat Lalu besi di dan belakang zinc. banyak pelawak ternama. Kita mau berusaha Siapa lawak. nih? Siapa kita panggilin siapa nih? Yang satu penyanyi dangdut. Satu lagi. Satu lagi. Yang satu ini dia selalu mendampingi Guru dan dia juga dancer. guru dancer. Oh, panggilin dong. Yuk Kak, Kak. Aulia dan Cau. Assalamualaikum. Tuh posisinya kayak gitu tuh. Lihat. Lu nggak usah pada maksa, kalian nggak pernah tahu kita di sini punggung-punggungan, tapi kan nggak pernah tahu kita di belakang panggung gimana. Hei, Mbak Dewi, kayak gini, tadi gimana posisinya? Tuh. Sini. Oh gini. Seret. Oh, ayo dong Kak, ayo Kak. Ayo Oh Kak. ini mah pasti bagus ini. Kalau Kakak masih bisa. Senyum dong. Asik. Iya Pak Produser, oke. Kok bau minyak tawon? Menyengat ya. Aulia Cau, sehat ya. Alhamdulillah. Semoga semakin romantis. Cantik, ya Mamiku. Allah, pengantin baru. Masya Kami Allah. semua mengucapkan terima kasih. Yang namanya pasangan tuh bukan hanya dalam suka, tapi Iya. juga duka. Betul. Ya kan, ketika Iya. dalam duka pun satu sama lain saling mensupport. Iya. Kita kemarin dengar kabar Aulia sempat keguguran, kami turut berduka, kehilangan calon bayi. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, akan indah pada waktunya ya. Kayak laguku ya. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Kita mau kasih lihat dulu, ini cerita dari Aulia dan juga Cau. Aulia. Iya. Pertama kali ngelihat 2 garis. Itu langsung kasih tahu Cau tuh saat itu. Jadi ceritanya ini benar-benar pengalaman yang luar biasa dan pertama kali aku mengalami kehamilan dan efek dari kehamilan itu kayak wow, kayak oh amazing banget nih gitu ya. Terus untuk pertama kalinya aku hamil itu justru kita berdua ini sama-sama tidak mengetahui sama sekali kalau kondisi aku lagi hamil ternyata gitu. Jadi
Maksudnya nggak ada ngidam-ngidam apa atau? Justru malah sakit, Mami. Makanya aku kayak ngerasain efek hamil itu kayak, oh ternyata kayak gini ya rasanya hamil gitu. Jadi waktu itu hari pertama Lebaran itu Aulia tuh demam, flu, pusing gitu. Lebaran Idul Fitri apa Idul Idul Adha? Fitri, Idul Fitri kemarin. Tapi dari puasa ya? Sempat juga puasa? Oh iya dari puasa tuh udah lumayan apa sih mau sakit lah gitu. Dan hari pertama sakit banget tuh di hari Idul Fitri itu. Terus aku pikir karena kecapean nih, soalnya kan sebelumnya itu kan Aulia syuting juga sampai subuh kan yang acara. Jadi kita ada garap project Kecapean lah intinya. single juga, jadi benar-benar kecapean banget. Jadi aku pikir itu wah demam nih, ya udah tuh minum. Dipikir kecapean, minum obat. Minum paracetamol gitu untuk menurunkan demam gitu kan flu. Terus kok nggak sembuh-sembuh begitu. Akhirnya aku share ke Instagram gitu kan, iseng aja gitu. Waduh, aku nge-share kayak waduh kok nggak demamnya nggak turun-turun nih begitu. Terus? Sama teman-teman yang ada di Instagram kayak coba deh di tes pack katanya kayak gitu. Mungkin kamu hamil. Itu kita masih nggak percaya sama Akhirnya sekali. dicoba. Akhirnya setelah 1 minggu sakit, kita Akhirnya tes pack ternyata garis 2. Itu shock banget kan, Re. Shock bahagia. Shock bahagia, maksudnya kayak nggak nyangka gitu loh. Ternyata sakitnya itu Bukan karena hamil kayak bukan karena Ternyata positif. Masalahnya kita udah minum paracetamol. Iya paracetamol kan karena demam gitu. Oke. Terus habis itu kita coba lah langsung ke dokter. Disingkat cerita dicek nggak ada janinnya, kosong gitu. Jadi rahimnya kosong, nggak ada apa-apa begitu. Dan terus ya udah tuh, hari keempat kalau nggak salah hari keempat mau Lebaran itu sempat keluar kayak gumpalan darah gitu kan. Nah jadi di hari sebenarnya malam takbiran tuh Aulia udah ngeflag. Nah dipikirnya tuh mau mens juga. Ya pokoknya tuh riuh banget deh kemarin tuh karena bingung juga. Sementara dokter juga bilang tidak ada janin, embrio tidak berkembang, tidak ada sama sekali. Tapi kamu merasa ada yang salah dengan badan kamu. Kemudian gumpalan darah keluar gitu gumpalan darah keluar sekitar hari keempat. Dan dokter pun kalau begitu nggak bisa menentukan ini kehamilan tuh masuk minggu keberapa juga nggak bisa ketahuan ya. Belum. Terus abis itu singkat cerita coba deh katanya cari dokter yang ini lagi, soalnya kan waktu itu kan cuma USG doang kan. Opsi lainnya. Iya opsi lainnya. Terus singkat cerita, nah aku tuh jujur sempat menyesal juga karena oversharing menurut aku ya. Jadi ini enggak, maksudnya ini bener-bener pengalaman banget di awal pernikahan dan ini jadi pelajaran juga buat Aulia karena tidak semuanya mesti kita dengar posting begitu. Apa yang kamu merasa kamu terlalu oversharing, terlalu banyak kamu share di media sosial itu apa sih? Jadi waktu itu emang waktu story itu kan Aulia cuma nge-share kayak lagi sakit doain ya gitu kan semoga cepat sembuh karena kita ke dokter kan gitu lagi proses periksa lah gitu. Waktu belum tahu ya. Nah sama teman-teman kan ditanyain sakit apa kak, sakit apa. Nah waktu itu aku belum bisa menjelaskan karena aku juga bingung dengan kondisiku. Akhirnya entah gimana waktu itu lagi bener-bener dalam keadaan darurat sekali karena dokter bilang kalau Aulia mesti dioperasi katanya kayak gitu. Jadi aku kayak udah nggak pernah operasi gitu. Jadi kayak shock aja gitu. Jadi akhirnya operasi apa sayang? Panjang sih mau cerita. Jadi gini, jadi singkatnya aku share lah itu kan ke sosial media. Ternyata dengan aku sharing seperti itu akhirnya menimbulkan fitnah dan merugikan aku menurut aku. Fitnah maksudnya? Fitnah sampai akhirnya aku bisa posting panjang lebar begitu karena ada mama-mama Facebook mungkin ya yang kayak ngebully lah gitu. Kayak wow kok baru nikah udah hamil gitu. Jadi itu kayak wih gitu. Ternyata itu yang membuat kamu jadi
Ini kita mau kasih lihat ya, beberapa komentar kita sangat menyedihkan, apalagi kalau komentar ini datang dari sesama perempuan juga. Baru nikah belum lama, emang langsung hamil ya? Iya kak, baru nikah kapan sudah keguguran aja, ajaib betul kakak. Dibaca juga. Mau ngomel dulu dikit ya, itulah kenapa aku malas sebenarnya ngomong sama siapapun kalau aku kenapa-napa. Dari kemarin banyak yang nanya aku sakit apa, enggak aku kasih tahu karena takut nemu orang-orang yang kayak gini nih. Aku update karena teman-teman deket aja sih yang udah dari lama nanya aku sakit apa, mungkin khawatir. Jadi aku kasih tahu aja lewat story. Aku nikah tanggal 21 Februari, aku datang bulan tanggal 26 Februari. Sampai segitu. Orang pada puasa, kemarin aku nggak puasa karena datang bulan. Makanya nonton kalau orang lagi bikin vlog. Ini aku kasih linknya biar pada nonton ulang. Aku, oke. Cahu, kan kamu juga pasti bingung, istri kamu aja bingung, apalagi kamu sebagai seorang laki-laki ya. Betul. Tapi setelah akhirnya dengan diagnosa dokter, kemudian yang sudah terjadi, dan juga bulian ataupun juga komentar di media sosial, gimana kamu melihat dan juga menanggapinya sebagai suami? Saya sih sedih juga karena udah sakit ya, udah sakit batin, mental juga sakit juga. Dan saat itu tiba-tiba dokter juga suruh mau operasi kan, nah itu dia semakin bingung, pucat, pokoknya darahnya itu rendah banget hari itu. Sudah harus dioperasi, tapi namanya kita juga sebagai suami ya mau pengen opsi dulu lah, jangan langsung terbaik. Ya, Kita tuh cari. saya buat tenang dulu ya, takutnya operasi saat itu juga malah tambah drop. Kalau istri panik kan suami Iya. harus lebih menenangkan Nah ya. iya, sebenarnya sudah harus dioperasi saat itu ya. Karena Aulia tuh pendarahan, Mami. Iya, udah sangat Pendarahan banyak sampai Sampai lemas gak bisa. sudah nggak bisa apa-apa lagi. kita kalau inget masa-masa itu bener-bener kayak, ih Aulia nggak nyangka kalau dikasih cobaan di awal pernikahan gitu. Oke. Apa pendarahan di kasur begitu. Jadi ternyata kehamilan janin kosong itu ternyata si kehamilan aku tuh justru di luar rahim. Nah itu tidak aku share lagi ke story aku karena aku takut Kejadian jangan, lagi. nggak usah, nggak usah, aku iya. kepikiran Iya, jadi jangan, akhirnya udah di batas kemarin itu aja orang-orang tahu aku keguguran gitu. Udah diomongin kayak begitu. Iya, karena aku udah males gitu. Iya jangan. Kamu masih ingat nggak apa kalimat yang keluar dari mulut suami kamu, Cahu, yang untuk membesarkan hati kamu, membesarkan semangat kamu? Ya, alhamdulillah suami aku kayak kita berdua sama-sama cari Solusi. obat, cari solusi bagaimana caranya supaya tidak dioperasi karena memang hamilnya kan di luar rahim. Jadi, nah karena tidak di pada tempatnya janinnya itu, jadi dia tuh udah pendarahan, udah pecah di dalam perut. Ya. Nah, terus ya udah kita sampai pulang kampung juga cari obat begitu karena Pokoknya takut kan. Segala macam opsi lah kita cari. Segala macam Kita opsi. doakan semoga indah pada waktunya, jika memang sudah waktunya akan diberikan momongan, Amin, amin. maka akan waktunya tiba untuk Amin ya Rabbi. Amin. Dan juga sekali lagi Amin, ya kita Rabbi. perlu tentu saja ingatkan buat Sobat Ambyar, jangan sampai memberikan kalimat-kalimat yang membuat mental ibu yang sedang hamil dan keguguran akan jauh lebih down lagi ya. Gak usah diposting lah kalau apa-apa lagi nanti kalau nikah. Nanti aja dipostingnya pas lagi lahiran, lagi diazanin itu udah gitu aja. Tapi Nggak benar, usah. salah satu caranya pulang kampung biar ketemu sama keluarga, ya, salah satu itu bisa healing. Kita mau lihat mereka sempat pulang kampung kemarin, seperti apa perjalanannya ya. Oke, pulang kampung ke Bau-bau. Wow. Ini tuh orang bau-bau Cahu. naik kapal laut. Iya benar. Oke. Berapa hari berarti? 3 hari 4 malam. Wow. Enaknya. Guys, Lagu tapi ya. ini di Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Iya, benar. Kapal laut tuh ini salah satu moda transportasi pilihan yang luar biasa. Ada dari Surabaya ke Papua, mereka bisa sampai 5 hari. Iya, Dan itu iya. bisa jadi sangat menyenangkan karena pilihan kelasnya juga macam-macam kan. Tapi jauh 3 hari 4 malam itu ada tempat, maksudnya kayak ada kamarnya dapat gitu-gitu kan? Dapat, alhamdulillah. Kayak cruise gitulah ibaratnya. Dia ada kelas-kelasnya. Tergantung Iya kan? kelasnya. Iya. Aulia, kita mau kasih lihat juga ya. Ini ada satu postingan dari Aulia, ungkapan apresiasi untuk suami. Makasih ya sayangku atas semua usaha yang sudah kamu lakukan untukku. Suka duka kita bersama. Aku senang sekali bisa menikah denganmu. Kamu adalah laki baik, hati tulus apa adanya denganku. Hanya kamu yang tulus setia menemaniku. Jika aku udah nggak ada, aku doakan semoga kamu hidup dengan damai dan bahagia. Maaf atas segala khilafku selama ini. Makasih ya sayangku.
Kenapa kalimatnya ada kalimat kalau udah nggak ada? Apaan sih Aulia? Ini lagi drop-dropnya kemarin itu. Jadi aku Perempuan biasa ya. Iya, aku kan Tapi mau suami tetap ada di samping. Iya, aku kayak terharu banget. Jadi perempuan tuh seneng gitu ya. Iya kan, Mami. Aulia kalau saat itu Cahu lagi nggak ada, lagi tidak bisa menemani itu gimana? Gimana tuh Pasti Aulia? sedih banget lah karena kan Perempuan butuh ya kan ada ini sosok. kan yang buat dia juga. Jadi harus tanggung jawab lah gitu. Sumber kekuatan juga ya. Iya. Oke. Gimana nasihat dari para sepuh? Gimana nasihat? Oh, dari Mas Ginanjar deh, Mas Ginanjar deh. Gimana? Yang baru Gimana? dikasih Anak-anaknya wahan gimana? deh. Ya Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Wih, bijak sekali. Jadi apapun yang terjadi sudah digariskan. Jadi ini juga celengan buat Betul. ya kan celengan di akhirat ya. Kalau lihat dari kalau Allah sudah menghilangkan sesuatu dari kita, mengambil sesuatu dari kita, maka insya Allah Allah akan mengganti yang lebih Jauh lebih baik. Dan pesan saya juga nanti kalau andai kata sudah mempunyai bayi ya, yang dikubur ari-ari, jangan ini kan ari-ari. Orang lagi serius kirain bener. Aulia sama Cahu. Sekarang kita akan minta kalian untuk mengungkapkan isi hati satu sama lain dalam. Tanya hati. Silakan saya. Ini Aulia dan Silakan. Cahu. Aduh. Berikan pertanyaan, masing-masing harus menjawab dari hati ke hati. Kita mulai dulu dari Aulia dulu deh. Silakan Aulia kasih tanya buat Ini buka. Cahu. Iya. Siapa dulu? Au dulu, silakan Tahu Au. dulu. Sayangku, Iya. hal apa yang selama ini kamu pendam dan belum berani bilang ke aku? Apa tuh? Yang aku pendam sebenarnya yang buruk tapi nih. Iya yang Apapun. buruk. Iya, Ya kan boleh kalau kan? dipendam kan buruk Apapun. berarti. Sebenarnya pengen bilang, Aku sayang. sayang, bisa nggak jangan pelin-pelan, udah itu aja. Oke. Baiklah. Kejujuran, oke. Silakan. Cahu sekarang. Oke, istriku, Ya. ada nggak hal yang belum kamu percayai sepenuhnya dari saya? Sejauh ini sih, insya Allah aku selalu percaya sama kamu. Mudah-mudahan tetap Cinta. ya sampai ya pokoknya jangan berubah lah ya. Amin. Udah satu aja udah. Satu aja. Aulia silakan. Aul ya, ada nggak sifat aku yang bikin kamu ilfil? Kalau banyak ngomongin aja Cahu. Ya nggak apa-apa kita Satu punya aja, waktu banyak kok. Satu aja. Satu aja apa? Kawin ini. Ya, seperti biasa cewek-cewek mungkin ya, suka marah-marah. Oh, udah biasa. Itu udah biasa namanya cewek. Tapi, Ya kan Mami? Cewek itu harus mengeluarkan kata-kata 20.000 per hari. Itu. gitu ya? Padahal kalau laki-laki cuma 7.000. Dengar Turian bener, iya 20.000 loh perempuan. Kalau nggak keluar Oh, gimana? gitu ya? Kan harus keluarin. Baru tahu ini. Oke, silakan. Oh ya. Cahu, Saya coba. lagi. Oh iya. Iya. Apa hal yang bikin kamu cemburu dari saya? Cemburu, alhamdulillah nggak ada sih. Bohong nggak mungkin perempuan. Jangan peres itu bohong perempuan nggak cemburu. Soalnya alhamdulillah suami aku tuh Menenangkan. bener-bener selalu menjaga perasaan. Kita nggak pernah tahu. Iya di luar kita nggak pernah tahu loh dia sama Ya siapa. kalau di luar ya udah itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Sama Tuhannya. Masa dia nggak cemburu sama Cahu nggak mungkin. Ya Masa berarti nggak suaminya ada? bisa jaga perasaan bener. Oh, dulu iya, kalau dulu iya. Sekarang Nggak ada sama sekali. Sekarang sedikit aja. enggak, karena aku tahu dia cinta sama aku. Baru gua mau ngomong gitu. Cantik banget cantik. Dia emang cantik dia orang. Itu berarti laki-laki yang baik. Tapi bagus. Berarti Nggak laki-laki mungkin yang Cahu lihat dari Persik nggak demen bohong itu. Ya itu mah pastilah. Tapi bagus kamu percaya diri. Aku suka kepercayaan diri seorang istri. Kalau sama Kak Dewi memang saya fans sekali. Jujur Mami, dia fans banget sama Iya, Mami. dari dulu. Dia bahasanya fans nggak mungkin ngomong suka dong. Menjaga perasaan ya. Iya. bagus seorang suami emang harus kayak gitu. Berantem dong. Oke selanjutnya siapa tadi? Aul, Oke silakan. Sayang, apa kamu nyaman kalau
aku lagi nyanyi dideketin cowok. Kalau enggak bilang enggak. Atau saat lagi acting harus adegan mesra. Kalau nyaman bilang aja jujur, nyaman gitu. Kalau untuk profesional, aku sih aman-aman aja. Tapi Tapi apa sayang? Ambil jalan, Ada ambil tapinya jalan nggak? aman. Tapi tidak ada tapinya sih kalau di atas panggung mesra-mesraan, ya namanya juga udah disetting kayak gitu kan. Saya juga sebagai orang yang tahu panggung. Karena yang bikin gerakan juga. Iya. Karena kan jauh juga kalau nari harus profesional sama Iya, partner perempuan. kita tanya sama penyanyi profesional yang senior. Kalau Iya. kamu bagaimana? Coba kalau kakak gimana? Mungkin siapa tahu beda. Kalau Anda? Kalau aku, Iya. kalau aku punya pasangan, Iya. pasangan aku bermain kayak gitu. Iya. Gak ada profesional, gue cemburu. Kita apa salah kita tadi bagi-bagi. Takkan berakhir, takkan terhapus waktu. Rasa cinta ini hanya untukku, hanya di Kami semua di sini mengucapkan terima kasih dan selamat datang. Cantik, selamat datang. Bulan, kami itu tertarik dengan perjuangan kamu yang begitu luar biasa dari Sumatera Utara. Iya, siapa kamu tadi manggil? Bulan Madani. Bulan Madani. Aku dengar tadi Wulan. Aku pikir kamu ya. lupa. Bulan. Kamu itu katanya pernah menjadi asisten rumah tangga, betul? Iya. Cerita yang begitu menginspirasi, Iya. pantang menyerah, dan sekarang berada di sini menjadi bintang tamu kami. Masya Allah. Kita akan lihat bagaimana perjalanan seorang Madani. From zero to hero. Madani, gimana ceritanya kamu bisa tertarik untuk menjadi seorang penyanyi itu awalnya gimana? Pertama kemarin itu waktu dulu Madani sebenarnya belum hobi nyanyi lagu dangdut. Tapi saudara-saudara Madani seperti Uwa, Oom dan yang lainnya itu penyanyi dangdut juga. Jadi mereka tuh bilang belajar nyanyi dangdut, coba belajar, diajari sama kakaknya Madani. Oke, dari usia berapa kamu akhirnya nyanyi lagu dangdut? Kalau usia itu kelas 1 SMP. 1 SMP. Oke, Madani, cerita kamu menjadi asisten rumah tangga. Di usia berapa kamu jadi asisten rumah tangga kalau boleh tahu? Kalau itu di waktu selesai Madani SMP, Madani ikut mama. Ikut Mama. kemana? Iya, mama sebenarnya mama yang ART. Mama ART, Iya. kamu ngebantu-bantu. Aku ngebantuin mama. Waktu itu kamu umur berapa? Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Itu boleh sama majikannya bawa anaknya gitu? Karena majikan yang nyuruh, majikan mama. Awalnya waktu tamat SMP kemarin, aku beranjak ke Medan, ikut sama mama, kata mama ayo ikut ke Medan gitu. Terus sempat kerja, tapi belum sekolah, belum masuk sekolah. Mungkin mama ngelihat sama majikan mama juga turut prihatin sama Madani ngelihat anak-anak sekolah lewat gitu kan, Madani pengen sekolah juga. Jadi kata majikan mama, ayo sekolah. Terus mama takut ngeberatin gitu majikannya kan. Tapi kata majikan, nggak apa-apa nanti ibu bantu. Ibu bantu, jadi disekolahin tapi kamu sekaligus bantu mama. Iya. Oke,
Ini kita mau kasih lihat ya apa yang dilakukan Madani. Jadi tulang punggung keluarga, Madani lakukan pekerjaan apapun dari jadi asisten rumah tangga hingga tukang cuci piring. Madani, Apa-apa. Ya nggak apa-apa, halal itu. gimana perasaan kamu saat itu Mama jadi asisten rumah tangga, kamu bantu Mama supaya kamu bisa disekolahin sama majikannya Mama gitu ya? Sebenarnya awalnya tuh Madani sempat putus asa karena kayak oh nggak usah sekolah dulu, mending bantu keluarga dulu gitu. Karena kan memang abang semua pada kerja gitu. Terus adik-adik masih pada kecil-kecil dan tinggal di kampung. Jadi Madani berusaha kayak pengen ngebantuin Mama biar jangan sendiri gitu. Terus It's okay, nggak apa-apa. iya. Terus Madani berusaha untuk membantu Mama. Jadi waktunya itu terbagi-bagi. Jadi kalau pagi sebelum berangkat sekolah Madani ngebantuin Mama untuk nyapu atau ngepel di rumah majikan Mama. Atau cuci piring, ngejagain anaknya dulu sebentar sebelum Madani berangkat. Setelah Madani berangkat, pas pulangnya gitu lagi ngebantuin Mama lagi. Kalau Mama bilang apa sama Madani, harus sekolah tapi bekerja juga, bilang apa Mama? Kan Mama sama Bapak sudah pisah, jadi Mama tuh pengen banget biar anaknya nggak dianggap rendah sama orang. Jadi kayak sekolah ya Kak, gitu, sekolah ya Kak. Iya sekolah. Intinya biar diangkat derajatnya Iya. Allah gitu ya sayangnya. Siapa nama orang yang membantu kamu dan Mama kamu sampai akhirnya kamu bisa bersekolah dan bekerja di rumah itu? Namanya Bunda Ita, Ibu Ita dan Ibu Dari. Mau bilang apa sama Bunda Ita dan Ibu Dari? Buat Ibu Ita, terima kasih banyak sudah mau support Madani dari dulu sampai sekarang. Dan buat Bu Dari juga, terima kasih banyak juga sudah support Madani sampai Madani menjadi seperti ini. Madani akan ingat semuanya. Lihatlah, yang dibantu sudah berada di sini duduk dengan prestasi yang begitu luar biasa Madani. Tapi Madani tambah cantik loh, tambah cantik, tambah Masya Allah. berseri-seri. Madani, kita lihatnya. juga punya fakta lainnya. Ini perjuangan yang ternyata tidak mudah, bukan hanya menjadi asisten rumah tangga, tapi pernah tinggal di bengkel katanya. Siapa sangka Madani juara 3 jebolan ajang menyanyi pernah ditinggal di bengkel karena tidak punya rumah. Tadi kamu bilang bahwa orang tua sudah berpisah. Ini tinggal di bengkel ketika orang tua masih bersama atau ketika sudah berpisah? Sudah berpisah. Oh. Di bengkel itu, bengkel punya siapa? Itu punya adiknya Mama. Jadi ada satu ruangan kecil hanya untuk bisa tidur. Kalau bisa dibilang sempit-sempitan gitu. Jadi Madani, adik Madani ada 3, Mama 1. Jadi kita berlima di dalam satu tempat tidur. Jadi di situ masak, di situ semuanya ganti baju di situ. Sebenarnya kita juga sangat bersyukur ada tempat ruang untuk kita singgahi. Berapa lama tinggal di bengkel itu? Kalau itu Madani waktu itu udah tamat SD sekitaran 1 tahun. Mama bilang apa sampai akhirnya dengan keadaan yang begitu terpaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anaknya harus tinggal di bengkel? Mama tuh selalu support Madani sama adik-adik juga. Mama tuh sering bilang kayak, maaf ya, kalau Mama belum bisa nyenengin. Tapi kita alhamdulillah kayak adik-adik sama Madani juga alhamdulillah ngerti gitu, ngertiin Mama. Karena kita juga sayang sama Mama. Enggak apa-apa, mungkin suatu saat nanti akan berubah keadaannya. Mama masih ada? Mama masih ada. Ketika kau akhirnya pergi ke Jakarta ikut audisi, Iya. uang berapa yang kau bawa? Madani kan kemarin
pernah ikut 2 ajang audisi. Yang pertama? Yang pertama Madani ikut di MNC TV. Iya. Bawa uang berapa saat itu? Kalau di MNC TV itu alhamdulillah Bu Ita itu ngasih Madani uang saku. Jadi sekitar Madani bawa 500.000 untuk dihemat-hemat. Iya. Dihemat-hemat. Dan katanya Madani ini ya ikut kompetisi 2 kali, dua-duanya jadi juara, betul? Masya Allah. Juara berapa yang di TV pertama berapa? Kalau yang di TV pertama itu masuk ke 5 besar. Yang TV yang kedua? Kalau TV yang kedua alhamdulillah 3 besar. Nah, di TV pertama kamu juara, di TV ya. kedua 3 besar. Di sini kita kasih hadiah tisu. Buat kamu hadiahnya. Makasih ya Om hadiahnya ya Om. Iya. Mama bilang apa kau masuk di panggung besar disaksikan jutaan pasang mata saat itu. Pasti ada telepon tuh, pasti kan? Minta doa. Iya, Mama bilang apa? Kalau itu Madani ngasih surprise sama mama. Surprise. Iya, jadi kan itu kan mama awalnya masih posisinya kerja di rumah, tapi di rumah bapaknya Bu Dari ini tadi. Jadi Madani kan memang sering seminggu sekali datang ngejenguk mama gitu kan, tapi Madani posisinya kerja di tempat lain, kayak di satu restoran gitu. Lalu kasih surprise? Ya habis itu pas datang kasih surprise, mama awalnya ngeliat kayak nggak nyangka gitu, ini apa? Ini Golden mau ke Jakarta. Loh kok nggak bilang kakak ke sana gitu? Iya nggak apa-apa surprise. Gitu. Rezeki Madani. Alhamdulillah. Pasti terharu Mama ya? Iya. Bukan hanya Mama yang terharu melahirkan kamu, tapi pun Ayu Ting Ting yang kabarnya sempat nangis ya melihat penampilan Madani. Kita mau lihat dulu seperti apa. Kamu nyanyi tapi sakitnya tuh nyampe di saya gitu. Bener. Jadi saya jarang banget ngeliat orang bawain lagu ini seberhasil ini. Kamu benar-benar pakai hati dan pakai perasaan. Aulia, Madani bagus banget. Aulia nggak boleh gitu, Madani bagus juga. Emang apa yang kau lihat? Kita lagi lihat lah. Kayak nggak boleh ada yang bagus ke saya. Aku lagi diam loh. Tapi mimiknya kan Kelihatan tadi? Nggak boleh begitu boleh, Aulia. Jangan gitu dong, kasihan ini kan baru sembuh juga. Mana nih? Coba let's go. Buktikan suara kamu. Coba, Iya, ayo. buktikan teman Aulia Madani. Untuk Mama lagi nonton. Iya. Mama. Untuk mamanya Madani, perjuanganmu dan juga putrimu membuahkan hasil yang luar biasa. Di pagi-pagi ambiar. Madani.
datang ke Trans TV Festival. Konser musiknya Trans TV dimeriahkan artis-artis ternama. Sabtu 2 Agustus mulai jam 6:30 pagi. Gratis di Sunburst BSD. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Ada Mas Once-nya gitu kalau pas lagi nada tinggi. Luar biasa, saya nggak nyangka loh, Kamu Fadli. kenapa ngeliatin Kak Dewi terus sih? Nggak, saya mau tanya nih, sebenarnya saya tahu Fadli itu sama Kak Dewi loh deketnya. Maksudnya bukannya waktu itu pernah, lu jangan ngerebut-rebut dong Wulan. Ya Kak Dewi. Emang apa yang pernah terjadi antara kamu dan dirinya? Lawan lu Dewi Persik udah di. Apaan sih? Karena yang kita tahu katanya kalian sekarang ini pacaran, betul? Iya, mereka lagi pacaran nih jadi. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih? Astagfirullahaladzim. Iya beneran. Ya dulu Kak Dewinya sering nolak di chat tuh sekali-kali. Kakak nolak. Ya Allah kakak ini Balasnya tuh sekali-sekali gitu. Ini kamu kan adik aku. Semua adek. Semuanya juga adek, kadang gue juga panggil Coba adek. perhatiin ya, semua dibilang adek. Cuman lu doang Rian yang gak dibilang adek. Fandri, Wulan, selamat ya. Kami ucapkan Terima kasih. Lucu. Tapi masa sih pacaran? Masa sih? Aduh ya ampun. Aku tuh dengernya Fandri ini model tapi kok suaranya bagus banget. Iya loh. Luar biasa. Suaranya bagus loh. Jadi semenjak kapan kalian pacaran Wulan dan juga Fandri? Deket-deket dong. Apakah kamu akhirnya memutuskan nembak Wulan setelah kamu ditolak Dewi? Oh jadi pelarian. Sabar Wulan. Kapan mulai pacaran? Kita udah OTW setahun sih. OTW setahun. Rencana berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi menuju jenjang yang Ini bukan settingan Rian, gak boleh gitu. Ya, oh jadi sudah mau setahun. Kalau yang dulu settingan kan. Fandri, suara kamu begitu bagus, tapi ini fakta lain yang kita temukan. Wulan Permata gandeng pacar baru, ternyata seorang model. Tapi aku setuju sih itu kalau memang anak baik loh, benar Iya loh. setuju Dia aku Wulan kalau sama ini. Kalau dia baik, kenapa kamu tolak? masih muda. Oh. Kakak tuh sebenarnya mau, cuman mungkin ya entahlah ya, mungkin saat itu Ada faktor lain mungkin. ada faktor, mungkin ada yang dekat juga saat itu yang. Apa sih? Fandri begini, kamu katanya model, tapi suara kamu juga luar biasa bagus. Oh bagus ya Fandri, aku baru Karena tahu.
sebenarnya dulu emang pengen jadi penyanyi. Pengen Cuman di circle-nya itu lebih banyak ke menjurus ke model. Kebetulan abang Karena desainer. kan kakaknya kan desainer. Betul. Waduh, ganteng banget. Setuju banget aku. Luar biasa tuh ya. Udah berapa lama jadi model, Fandri? Aku model tuh dari 2007. Wih, lama juga. 2007. Ya. Mana yang kamu lebih menikmati, menjadi model, menjadi penyanyi, atau menjadi pacarnya Wulan? Semualah. Semua dinikmati ya. Apa nih? Kesangkatan apa? Angkatan model termos. Aduh ini Wulan cantik sekali. Tapi sebenarnya gini, Fandri umur berapa? Tahun ini 34. Ada rencana menikah di usia berapa? Insya Allah di 35-36. Kamu harus bersabar. Ini yang keluar dari mulutnya Wulan. Tak mau menikah muda, Wulan Permata, doain aja yang terbaik. Kalau sama Fandri, oke sih. Dia maunya setahun lagi. Wulan, usia kamu berapa, mohon maaf? Udah mau 22 tahun ini. Yang baru apa? Fandri berapa kamu? 34 tadi. Udah langsung aja kayak Iya, Aulia mau sama tunggu Cauti, apa serius lagi? beneran. Betul. Kami menyediakan penghulu kalau mau kita hadirkan sekarang di sini. Jangan dia nyedek, Mas Ember bisa jadi penghulu. Bisa ya? Bisa. Berapa kali orang saya kawinin? Akhirnya? Sampai sehari. Tapi udah pada dikenalin ke orang tua masing-masing belum? Sudah. Udah, Mami. Sudah. Ya, Wulan, itu kan kita nggak tahu tuh statement kamu tidak mau menikah muda. Kita nggak tahu itu statement kamu apakah sebelum ketemu Fandri atau setelah ketemu Fandri. Nah, mungkin bisa berubah. Sebelum. Sekarang setelah ketemu Fandri gimana? Ya kalau jodoh kan nggak bisa ditolak juga. Kapan Iya, datangnya nggak tahu. Asik. Jadi Wulan udah merasa jangan gitu, jadi malu. Wulan udah merasa yakin sama ini ya. Insya Allah. Apa yang membuat kamu yakin sama Fandri? Karena dia ini orangnya ngomong Ngurusin gitu ya. loh, Ngomong. baik. Iya, Terus kamu tuh emang pengen di Iya bener. iya, terus sama orang-orang sekitar Wulan tuh juga baik banget. Nggak fokus ke Wulan aja tapi Orangnya ke suka orang-orang. masakin. Iya. Kok kamu tahu? Kok tahu sih Kak? Kok tahu banget sih Mami? Emang Kakak dulu pernah pacaran sama Fandri? Gak pernah pacar aku tuh masih enggak, tapi memang dia dari dulu kalau aku lagi syuting dia suka datang bawain aku coklat. Tapi bener sih emang di acara Baik malam dulu banget. waktu bareng sama aku, memang Fandri tuh kalau datang ke itu tuh cuma buat Kak Dewi doang. Oh, kamu nggak pernah dibawain apa-apa? Aku enggak, alhamdulillah sih, emang jujur aja. Emang buat Kak Dewi, Fandri Bulan gak bawain. boleh cemburu, ini udah kayak adik ya. Oh gitu Kak? Wulan tapi yang ngedoain banyak kok Wulan. Kita lihat dulu ya. Ini yang ngedoain kamu, Masya Allah banyak sekali. Masya Allah, semoga Allah selalu menjaga cinta suci kalian berdua. Langgeng bahagia hingga menua bersama. Sebentar King. Aulia kok mukanya kayak gak enak ya? Kenapa? Nah kalau dia mah pokoknya kalau ada penyanyi suara bagus dia nggak demen aja pokoknya. Semoga selamanya bahagia kalian berdua. Langgeng sampai jadi Nin Aki bersama sebenarnya cinta, semoga semakin sukses. Wulan juga Fandri. Doa yang terbaik lebih dari 40 orang insya Allah diijabah sayang. Semoga cepat disegerakan ya nak. Menjadi pasangan yang halal Wulan dan Fandri. Semoga berjodoh sayang. Semoga Fandri laki-laki yang baik, bertanggung jawab dunia akhirat, sayang pada Wulan dan keluarga Wulan. Amin. Amin. Ih, udah cus lah. Jadi Fandri, apa yang kamu tunggu Fandri? Usia Iya. sudah cukup matang. Fandri mau tunggu apa? Nunggu restu Kak Dewi. Bisa jadi. Ya aku nunggu ini aja apa momen yang pas aja, karena nikah kan nggak cuman sekali, maksudnya nggak. Maksudnya menikah nggak cuma sekali, emang mau niat berapa kali nikahnya? Nikah sekali. Ya nikah Kamu cuma jangan grogi di depan Kak Dewi ngomong. Ya aku jadi grogi. Enggak gini, sekarang Fandrinya udah siap belum? Kalau perempuan biasanya gimana laki? Ya insya Allah tahun depan siap. Wulan udah oke kan? Ayo besok. Udah oke tuh, udah sama-sama Wulan tuh siap. bukan cuma punya pasangan baru loh. Kenapa? Kayaknya bibirnya baru deh. Ya Tapi pokoknya Wulan tambah cantik loh Wulan. Iyalah orang menuju punya. hari bahagia. Sengaja sama abangnya. Ya. Undang kita Semuanya- ya. Iya semua fashionable, semua diperhatikan. Pokoknya kalau main ini pasti diperhatiin. Disegerakan pokoknya ya. Setuju, Kasih setuju. tahu sama kita kalau ada ketemu tanggal bahagianya ya. Biar nanti kita datang. Karena pasti yang doain banyak, jadi viral juga. Tapi kalau ngomongin yang viral, kita juga mau kasih lihat ini ada satu lagu yang viral. Di mana lagunya ini kita nanti pada akhir kasih tantangan buat kalian ya. Wow. Seperti apa lagunya ini? Kita mau tantangan ya. Anak-anak gue, ayo anak-anak kita King ya. Ini luar biasa ini. Aulia, Wulan sama Madani kita mau tantang kalian buat Paham kan di sini silakan. Aulia gimana
Semua paham kan? Kenal lagi. Masih konsisten nggak kalian dengan ilmu yang King? Masih konsisten nggak dengan ilmu yang Oke, kita kasih? kamu Ayo. kan senior, oke duluan deh. Iya, senior. Iya. Kita menantang versi kalian masing-masing, silakan adu mekanik di pagi-pagi ambiar. Aulia, Madani, dan juga Ulan. Deg-degan banget. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah. Bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakal, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan. Penuh kebahagiaan. Sekarang Madani, luar biasa. Aulia luar biasa. Oke, sekarang Madani. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah. Bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakal, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan. Penuh kebahagiaan. Gongnya ulang, gong. Gongnya ulang nih, gong. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan suatu cara mengatasi masalah. Bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakal, supaya kau memperoleh Yuk datang ke Trans TV Festival, konser musiknya Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama, Sabtu 2 Agustus mulai jam 6:30 pagi, gratis di Sunburst BSD. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger.
terakhir nih bagi-bagi ambiar. Terima kasih. Aulia.